Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Terkait dengan foto yang beredar juga menjadi bagian dari materi penyidikan yang kita lakukan. Total jumlah pertanyaan ada berapa Pak? Benar kan pertemuan itu Pak? Tadi Pak. Membenarkan. Bukti-bukti atau alat bukti dalam perkara ini cukup. Oleh karena itu, kasus setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan satu dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dalam kategori pemerasan dan atau gratifikasi. Dari petunjuk-petunjuk itu sepertinya Firly adalah dalang. Terkait dengan foto yang beredar juga menjadi bagian dari materi penyidikan yang kita lakukan. Jumlah pertanyaan dari keterangan. Total jumlah pertanyaan ada berapa Pak? Benar kan pertemuan itu Pak? Tadi Pak. Membenarkan. Membenarkan ada. Kapan Pak? Tahun berapa Pak? Sekira bulan Maret 2022. Berapa kali Pak? Sementara itu rekan-rekan terkait dengan materi penyidikan belum bisa kita ungkap, tapi yang jelas beliau mengakui adanya pertemuan itu. IPW mendapatkan informasi adanya dugaan 3 aliran dana, ya, aliran dana yang diduga diterima oleh seorang yang berinisial FB yang adalah salah satu pimpinan KPK. Aliran dana tersebut berasal diduga dari SYL melalui seorang saksi bernama IA, ya. Saksi IA ini diduga awalnya hanya ingin membantu menyampaikan titipan dari SJL kepada FB. 2 kali dia katakan, ya. Satu dalam kaitan dikatakan dengan istilah untuk honor narasumber, satu lagi untuk keperluan lebaran, ya. Dan satu transaksi lagi diduga dikaitkan dengan pertemuan antara SJL dengan FB di lapangan bulu tangkis yang diduga diterimakan oleh ajudannya FB. Jadi ada 3 ya. Soal waktunya itu diduga terjadi di 2022 atau awal 2023. Itu hasil penyidikan dan penyelidikan lah.
bukti-bukti atau alat bukti dalam perkara ini cukup. Oleh karena itu, kasus setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan satu dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dalam kategori pemerasan dan atau gratifikasi dan atau pelanggaran pasal 36 dan 65 Undang-Undang KPK. Ya, jadi ada 3 kategori ini. Ada kecukupan alat bukti, naik sidik. Nah, sampai saat ini sudah lebih dari 45 saksi yang diperiksa. Polisi menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selain di rumah Kertanegara, polisi juga menggeledah kediamannya yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus pemerasan yang diduga melibatkan Firly terhadap mantan Kementan Syahrul Yassin Limpo. Surat itu sempat beredar di sejumlah pemberitaan, dan tentu apa yang terisi di dalam surat itu menjadi concern dari masyarakat sipil, dan kami pun pernah mengadvokasinya. Salah satunya pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang mana ICW yang melaporkan yang bersangkutan ke KPK. Tapi ICW sudah pernah melihat surat itu? Surat secara fisik Belum. Tapi poin-poinnya? Poin-poinnya kan sempat diulas di banyak pemberitaan. Dan intinya ICW sendiri belum pernah melihat surat itu ya? Ya, belum pernah. Tapi tahu ada surat itu dikirimkan ke DPR sebelum fit and proper test itu? Tahu. Jadi pada tanggal 13 Mei itu memang saya hadir bermain tenis 06.30 bersama Danrem dengan pemain nasional juga ada, namanya Panji, ranking 7 nasional. Bahkan kemarin saya main tenis juga Pak dengan ranking 2 nasional, namanya Ricky. Saya memang hobi tenis Pak. Jadi jauh sebelum proses pemilihan pimpinan KPK, kami sudah menemukan ada permasalahan yang cukup serius dari aspek integritas Deputi Penindakan KPK kala itu, yaitu Firly Bahuri. Kami melaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena Firly bertemu secara langsung dengan pihak yang sedang berperkara. Maka dari itu, berdasarkan dokumen dan dokumentasi yang kami peroleh, kami serahkan bukti itu ke KPK yang pada akhirnya 1 tahun kemudian Firly dinyatakan terbukti melanggar kode etik berat. Proses penegakan hukum sudah berpindah, tidak lagi proses penyelidikan, tapi sudah naik pada tingkat penyidikan. Apa artinya? Artinya para penyidik sudah yakin bahwa benar ada peristiwa pidana, tinggal mencari siapa tersangkanya. Tersangkanya, kalau menurut konstruksi hukum, antara 5 orang, yaitu pimpinan KPK. Di waktu yang sama, kita mendapatkan petunjuk berupa foto antara Firly dan Syahrul Yassin Limpo.
Selain itu juga sudah ada upaya paksa berupa penggeledahan di kediaman Firly di Bekasi dan rumah di Jalan Kertanegara. Berangkat dari petunjuk-petunjuk itu, sepertinya Firly adalah dalang di balik peristiwa ini. Dan tentu kami mendorong agar Polda Metro Jaya segera meningkatkan proses hukum dan meningkatkan status Firly, bukan lagi sebagai saksi, namun sebagai tersangka. Dugaan IPW, Firly akan menjadi tersangka. Ya, oleh karena itu tadi saya katakan, kasus ini akan menjadi satu-satunya kasus salah seorang pimpinan KPK yang naik ke pengadilan. Kalau tidak ada penyelesaian politis.